Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan juga teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu untuk menjelaskan siklus hidup perkembangbiakan tumbuhan paku, untuk menjelaskan siklus hidup perkembangbiakan tumbuhan lumut, dan untuk mengidentifikasi teknologi pada perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan. Pernahkah kamu melihat tumbuhan paku atau tumbuhan lumut di sekitar rumah atau di sekolahmu? Bagaimana caranya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berkembang biak? Apakah sama seperti pada tumbuhan Angiospermae dan juga tumbuhan Gymnospermae? Nah, coba apakah kalian pernah mengetahui tanaman yang ditanam secara hidroponik? Bagaimana caranya tumbuhan dapat hidup pada lahan yang sempit? Nah, kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Coba perhatikan terlebih dahulu kelompok tumbuhan berikut ini. Apakah kalian tahu kelompok tumbuhan tersebut merupakan kelompok dari tumbuhan paku? Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang bagian tubuhnya sudah dapat dibedakan dengan nyata bagian akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku semuanya tidak menghasilkan bunga. Lalu, bagaimana caranya tumbuhan paku dapat berkembang biak? Nah, tumbuhan paku memiliki alat perkembangbiakan utama, yaitu spora, sehingga tumbuhan paku dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Mari kita perhatikan bagian permukaan atas daun dari tumbuhan paku dan juga permukaan bawah daun dari tumbuhan paku. Daun pada tumbuhan paku memiliki banyak sporangium. Daunnya disebut sporofil. Pada tahap gametofit atau penghasil gamet, sporangium yang matang akan pecah menjadi spora. Spora akan jatuh dan tersebar pada tempat yang sesuai sehingga akan tumbuh menjadi protalium muda, kemudian menjadi protalium dewasa. Protalium dewasa terdapat antheridium penghasil sel kelamin jantan yang disebut sperma dan archegonium penghasil sel kelamin betina yang disebut ovum. Fertilisasi terjadi apabila sperma bergerak dengan menggunakan flagel menuju ovum. Tahap sporofit diawali dari zigot yang dihasilkan dari fertilisasi atau pembuahan. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi tumbuhan paku muda. Tumbuhan paku memiliki daun yang bersifat sporofit penghasil sperma. Terdapat sporangium yang bersifat gametofit atau penghasil gamet pada bagian bawah tumbuhan paku. Selanjutnya, tumbuhan paku muda akan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan paku secara vegetatif menggunakan rizoma. Istilah lumut mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Nah, lumut merupakan tumbuhan yang dapat hidup di daerah lembab. Pada satu individu tumbuhan lumut memiliki antheridium yang menghasilkan sel sperma dan archegonium yang menghasilkan ovum. Spora yang dihasilkan pada tumbuhan lumut berasal dari sporangium yang sudah matang dan pecah, sehingga spora tersebut akan jatuh pada tempat yang cocok
untuk menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dan terdapat antheridium yang menghasilkan sel sperma. Dan terdapat archegonium yang menghasilkan ovum. Sperma akan bergerak menuju ovum sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi pada archegonium. Hasil dari fertilisasi yaitu berupa zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio terdapat pada tumbuhan lumut itu sendiri. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak dengan cara vegetatif melalui kuncup atau yang disebut dengan gema. Kemudian gema tersebut melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika lumut melepaskan bagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Teknologi reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan yang kita bahas terdapat 3 macam, yaitu hidroponik, ventrikultur, dan juga kultur jaringan. Hidroponik merupakan cara penanaman dengan menggunakan larutan nutrisi atau mineral tanpa menggunakan media tanam tanah. Berikut ini contoh dari tanaman hidroponik. Vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman secara bertingkat atau vertikal. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik vertikultur sangat cocok dalam lahan yang sempit atau di daerah perkotaan. Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil bagian dari tubuh tumbuhan yang masih aktif membelah seperti sel, jaringan, atau organ. Cukup sekian penjelasan materi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Semoga kalian dapat memahami dan selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.